Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kode etik dan sumpah guru Indonesia. Presentator pertama yaitu disampaikan oleh Elvina Khairunisa dan presentator kedua yaitu disampaikan oleh Umul Hasanah. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Kode Etik dan Sumpah Guru Indonesia. Pengertian Kode Etik Guru. Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedia Umum, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno dan kawan-kawan, mengemukakan etika berasal dari kata etika yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan, dan kata etika sama dengan etika, etos, adab, budi pekerti, kemanusiaan. Menurut Henriad Sutopo, etik diartikan sebagai tata susila atau etika atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan William Lilly mendefinisikan etik adalah ilmu pengetahuan tentang norma atau aturan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan manusia dalam masyarakat yang mana ilmu pengetahuan tersebut menentukan tingkah laku itu benar atau salah, baik atau buruk, dan semacamnya. Kemudian, secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kata kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, yaitu code, yang artinya norma atau aturan. Sedangkan etik berasal dari kata etikete, yang artinya tata cara atau tingkah laku. Menurut Elizabeth D. Hurlock mendefinisikan, tingkah laku boleh dikatakan sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan hanya sesuai dengan standar masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan sukarela. Tingkah laku itu terjadi melalui transisi dari kekuatan yang ada di luar diri ke dalam diri, dan ada ketetapan hati dalam melakukan atau bertindak yang diatur dari dalam diri sendiri. Selanjutnya yaitu definisi guru. Guru yaitu semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual atau klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai pendidik, guru dibedakan menjadi dua, yakni guru kodrati dan guru jabatan. Adapun guru kodrati adalah orang dewasa yang mendidik terhadap anak-anaknya. Itu disebut guru kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak atau dengan si terdidik tersebut. Sedangkan guru jabatan yaitu mereka yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peran mereka terutama nampak dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional yang paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai seorang pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa serta pergaulan sehari-hari dalam dan luar sekolah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kode etik guru Indonesia adalah pedoman atau aturan-aturan ataupun norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional yang ada di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai seorang guru yang profesional. Berikutnya yaitu ada dasar dan sumber kode etik guru Indonesia.
Kode Etik Guru Indonesia merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama. Adapun Kode Etik Guru Indonesia ini harus disusun berdasarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Berikutnya yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor yang berbunyi tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari pasal 5 bagian nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional, yaitu yang pertama nilai-nilai agama dan Pancasila, yang kedua nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial dan kompetensi profesional. Berikutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Kode etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode etik yang telah disepakati merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen. Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian terhadap masyarakat. Berikutnya yaitu ada tujuan dari adanya Kode Etik Guru. Adapun tujuannya secara umum sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Berikutnya, adapun fungsi dari adanya Kode Etik Guru adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi yang digeluti. Yang berikutnya yaitu agar guru bertanggung jawab atas profesinya, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal, agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya, agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Adapun isi-isi dari Kode Etik Guru Indonesia adalah Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut. Adapun pada bagian 1 yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi. Pada bagian 2 yaitu sumpah atau janji guru Indonesia. Dan bagian 3 itu nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Baiklah, presentasi kami akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Kepada Umur Hasanah, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu bagian 3 pada pasal-pasal Kode Etik Guru Indonesia. Yaitu pada bagian 3 terdapat dan mengatur tentang nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Pada pasal 5 Kode Etik Guru dia bersumber dari 3 poin. Yang pertama nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi pedagogik, nilai-nilai kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, poin yang ketiga, Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Kemudian dalam pasal 6 terdapat beberapa hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan wali murid atau orang tua, ada hubungan guru dengan masyarakat, ada hubungan guru dengan pemerintah. Yang pertama hubungan guru dengan peserta didik. Bagaimana kita seorang guru harus melakukan atau menjalin hubungan dengan peserta didik? Bagaimana yang baik? Yang pertama, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, guru mendidik peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu.
kemudian warga sekolah dan anggota masyarakat. Untuk poin-poin selanjutnya pada pasal 6 ada beberapa banyak. Guru juga membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar dan mengajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Kemudian ada pula hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa. Yang pertama, guru berusaha membina hubungan yang baik atau kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali murid secara jujur dan objektif mengenai perkembangan dari peserta didik tersebut. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Kemudian selanjutnya hubungan guru dengan masyarakat. Seperti apa sih kita sebagai seorang guru harus menjalin hubungan dengan masyarakat? Yang pertama, guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Kemudian, guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Dalam artian, berarti guru harus menerima pendapat atau aspirasi, kita harus mendengarkan dari masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Kemudian ada pula hubungan guru dengan sekolah. Sebagai seorang guru kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sekolah. Salah satu caranya yang pertama, guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Kemudian guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga, guru menciptakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah. Kemudian ada pula hubungan guru dengan profesi. Yang pertama, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang kedua, guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ada pula hubungan guru dengan organisasi profesinya, di mana organisasi profesi seorang guru yaitu ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan dengan organisasi tersebut? Yaitu guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Kemudian, guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Apabila kita sudah masuk ke dalam suatu organisasi atau organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, kita harus berperan aktif di dalamnya. Kemudian, ada pula hubungan guru dengan pemerintah. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya. Kemudian guru menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, itu untuk yang bagian 3-nya. Kemudian ada bagian 4 di dalam pasal Kode Etik Indonesia yang menjelaskan dan membahas tentang pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi. Dalam pasal 7, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
Yang kedua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia dengan rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian di dalam pasal 8 pada bagian 4, pelanggaran adalah perilaku menyimpang atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. Yang kedua, guru yang melanggar kode etik Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Kemudian di dalam pasal 9 disebutkan bahwa pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melaksanakan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kemudian pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif. Kemudian rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Yang keempat, sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Kemudian ada pula bagian 5 pada pasal kode etik guru Indonesia yang membahas tentang ketentuan tambahan dalam pasal 10. Ketentuan tambahan itu yaitu tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada bagian 6 yaitu penutup. Dalam pasal 11 dibunyikan yang pertama, setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia. Yang kedua, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar kode etik guru Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumpah dan ikrar guru Indonesia. Sebagai seorang guru kita memiliki sumpah guru yang dimana sumpah tersebut kita baca dan harus kita amalkan. Karena yang namanya sumpah dia sudah berkaitan dengan Tuhan, dimana untuk kalimat atau pembukaan dari sumpah guru Indonesia dapat dibaca oleh teman-teman sekalian. Ada di depan. Ada beberapa poin tentang sumpah guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia, saya bersumpah dan berjanji. Dari mana jadi guru? Ya, kemudian berikut tadi merupakan sumpah guru. Kemudian selanjutnya yaitu ikrar guru Indonesia, di mana sumpah guru Indonesia dan ikrar itu merupakan berbeda. Untuk bunyi dari ikrar guru Indonesia, yang pertama, kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ikrar guru Indonesia ada 5 poin bunyi dari ikrarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami serahkan kembali kepada moderator. Demikianlah yang dapat dijelaskan oleh presentator tentang presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya kita masuk yaitu sesi game. Oke. Semuanya diharapkan berdiri. Boleh. Sini, ikut game. Hani, kamu sama ini. Sudah semuanya berdiri. Dari mana? Kasih pertanyaan atau? Satu. Game bro. Kita menjawab pertanyaan atau? Ini kita refreshing dulu guys. Oke. Refreshing gimana jalan boleh? Ini hadap kanan. Gerak. Gerak gimana? Oh iya, hadap kanan gerak. Pegang pundak kawan. Ini bukan murid kau di sana lah. Ini apa hari ini?
Oh iya, bener ya. Nanti ada Cewek nggak pakai. pegang bunda kawan. Nggak punya kuda. Nggak punya kuda. Punya kuda aja. Ini kedua tangan kalian pegang. Nah, itu. Saya di sini. Dah pijit-pijit itu kawannya. Balik kanan. Sekarang kita masuk sesi game ya. Ini apa lagi? Hadap kanan gerak. Sekarang kita masuk sesi gamenya ya. Sesi game ini kami yang memberi pertanyaan kepada kalian. Dia gamenya kayak gini, lempar-lempar kayak itu nah. Pakai musik? Enggak pakai musik, tapi ini kan Dengarkan dulu. joget-joget Nanti kamu pakai mau itu baik sebentar untuk yang di belakang. sebagai pemandunya adalah kelompok penyaji. Kami bilang apa yang kami berikan aturannya, kalian hanya mengikuti saja. Kami kasih saran ibu. Iya. Saran. Enggak. Tolong dengarkan guys. Ini gamenya tuh kita sebutkan nama hewan
Ania untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana seorang guru berupaya mewujudkan kode etik guru? Bagaimana seorang guru berupaya mewujudkan kode etik guru? Terima kasih. Sama-sama. Ya, lanjut, dipersilakan kepada Sukolin Apredita untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapa guru sebagai profesi harus memenuhi kode etik dalam melaksanakan tugasnya? Mengapa seorang guru harus memiliki kode etik? Mengapa guru sebagai profesi harus memenuhi kode etik dalam melaksanakan tugasnya? Kepada Silvani Putri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami sajikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya, etika apa yang harus dimiliki dan didalami oleh seorang guru apabila ingin menjadi guru yang profesional. Kode etik seorang guru yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan profesional guru. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pendidikan. Yang keempat, banyak membaca. Yang kelima, membuat karya tulis. Menurut saya, ya itu saja. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saudara kita Silvani Putri? Jika ada, dipersilahkan. Ada, udah pas. Baik, kita lanjut. Kita akan mendengarkan jawaban yang tadi pertanyaannya kita berikan kepada Cynthia Safitri. Kepada dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dengan pertanyaan bagaimana peran guru bagi siswa yang bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara selalu melakukan evaluasi, hindari memberi tugas yang sangat banyak pada siswa, ajak siswa aktif berpartisipasi, anjurkan membuat catatan, pendekatan personal, bentuk kelompok belajar. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Cynthia Safitri? Jika tidak ada, kita lanjut. Jawaban yang akan diberikan oleh Betria Putri. Kepada yang dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang menampilkan presentasi. Bagaimana proses yang dilakukan agar administrasi pendidikan dapat dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pemberi bimbingan, pengordinasian, pengomunikasian, pengontrolan, dan penilaian. Yaitu yang pertama, mengenai perencanaan. Suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada dasarnya, pengorganisasian termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan organisasi. Yang ketiga, pemberian bimbingan atau konseling. Pemberian bimbingan khususnya dalam organisasi pendidikan di sekolah ditujukan agar setiap personal yang terlibat dalam sekolah dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada mereka. Dan yang keempat yaitu pengordinasian.
dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang, dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam organisasi. Dan yang kelima, pengomunikasian atau communication. Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Dengan berjalannya administrasi yang baik dan teratur akan membuat jalannya pendidikan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Baik, terima kasih kepada Saudara Betria Putri. Apakah ada dari saudara-saudara yang ingin menambahkan jawabannya? Insyaallah tidak. Ya, baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Melita. Mengapa guru sebagai profesi harus memenuhi kode etik dalam menjalankan tugasnya? Nah, kode etik itu harus dijalankan untuk melaksanakan tugasnya, karena kode etik itu memiliki fungsi sebagai pedoman dan arah yang jelas dalam menjalankan tugas suatu profesi, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Kemudian kode etik juga berfungsi untuk menghindari dari perpecahan dan pertentangan internal dalam sebuah profesi. Kemudian dapat juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta dapat membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dari profesinya. Misalkan kita sebagai seorang guru, ketaatan guru pada kode etik guru akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Aturan kode etik sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Demikian jawaban dari kami. Apakah Feli sudah dapat menerima jawabannya atau masih kurang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Yang pertanyaannya, bagaimana seorang guru berupaya untuk mewujudkan kode etik guru? Upaya untuk mewujudkan kode etik guru harus memperhatikan beberapa faktor, sehingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu pendidikan dan kualitas dari seorang guru tersebut, sarana dan prasarana pendidikan, kedudukan karir dan kesejahteraan guru, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Adapun dari pribadi seorang guru, bagaimana ia untuk bisa mewujudkan dari kode etik tersebut, yaitu hendaknya guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila, memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru bisa memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran peserta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan tersebut. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan murid dalam martabat profesinya. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Berikutnya yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian dari seorang guru. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan atau pendidikan profesinya tersebut. Sudah bisa diterima? Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah Iya. Sudah kan? Sudah bisa? Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah memperhatikan presentasi kami pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga yang telah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.